Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa lagi kita pada hari ini, Selasa 14 Juli 2020, bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menyampaikan tentang update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta informasi seputar COVID-19. Kami awali perjumpaan kita sore ini dengan membacakan hasil update kasus COVID-19 pada hari ini. Pada hari ini di 2 laboratorium PCR yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Laboratorium Universitas Mataram, serta 2 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan Rumah Sakit Manambai Sumbawa, telah diperiksa sejumlah 126 sampel. Dengan hasil 85 sampel negatif. Ada 16 sampel hasil evaluasi pasien yang masih dirawat dan hasilnya positif. Serta 27 sampel terkonfirmasi positif baru. Berasal dari Kota Mataram 14 orang, Lombok Barat 8 orang, Lombok Tengah 4 orang, dan Lombok Utara 1 orang. Sehingga kasus positif sampai hari ini tercatat 1.619 orang yang berasal dari 15.571 pemeriksaan spesimen sejak bulan Maret sampai hari ini. Dengan demikian, angka positif rate Nusa Tenggara Barat adalah 10,3%. Masih jauh di atas angka yang menyatakan bahwa penularan suatu daerah dianggap sudah rendah, yaitu kurang dari 5%. Kita masih harus bekerja keras untuk meminimalkan proses penularan antar manusia atau transmisi lokal di Nusa Tenggara Barat agar angka positive rate di bawah 5% dapat tercapai. Hari ini tercatat 14 orang pasien sembuh. Dari Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 5 orang, Lombok Tengah 1 orang, sehingga total yang sembuh hari ini adalah 1.027 orang atau 63,4%. Kabar duka hari ini datang dari Mataram dan Lombok Tengah. Tercatat 3 meninggal pasien, 2 dari Kota Mataram dan 1 dari Lombok Tengah. Mereka adalah lansia dengan komorbid. Dengan demikian, sampai hari ini tercatat 85 pasien meninggal dunia, atau 5,2% dari seluruh pasien positif COVID-19. Dan menyisakan 507 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Berikutnya kita lihat hasil kerja keras dari gugus tugas desa, kecamatan, dan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Hari ini tercatat tambahan 464 orang pelaku perjalanan tanpa gejala. Dengan total 68.353 orang, dan yang masih menjalani karantina mandiri adalah 1.706 orang atau 2,5%. Hasil tracing kontak terhadap pasien yang positif tercatat orang tanpa gejala bertambah 137 orang, sehingga total menjadi 13.155 orang, dan yang masih dalam pemantauan 1.293 orang atau 9,2%. Sementara orang dalam pemantauan bertambah 0 orang atau tidak ada penambahan,
Sehingga total masih 6.885 orang dan yang masih dalam pemantauan 267 orang atau 3,8%. Jumlah pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 21 orang. Sehingga total menjadi 2.234 orang dan yang masih dalam pengawasan 434 orang atau 19,9%. Bapak Ibu warga NTB yang kami cintai, dari angka-angka yang tadi kami sebutkan, dari total orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, dan pasien dalam pengawasan yang masih berada dalam karantina, dalam isolasi, itu adalah orang-orang yang punya risiko tinggi. Kalau saat ini mereka belum mendapatkan hasil laboratorium, maka kemungkinan mereka menjadi positif lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lain seperti pelaku perjalanan tanpa gejala. Dari situ kita jumlahkan bahwa ada 1.994 total dari orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan yang saat ini masih dipantau baik di karantina terpadu, di ruang sakit ataupun di rumah sakit darurat ataupun di rumah sakit rujukan. Ada yang sudah positif, tetapi sebagian besar mereka masih belum keluar hasil laboratoriumnya. Inilah yang perlu kita waspadai. Bagaimana kalau PDP keluar hasilnya negatif? Tidak masalah. Kita banyak menemukan bahwa PDP yang masuk dan dicurigai sebagai kasus COVID-19 setelah diswab hasilnya negatif. Maka kita tetapkan dia adalah orang dengan gejala mirip COVID tetapi penyebabnya bukan virus COVID tetapi bakteri ataupun jamur dan lain-lain. Dan mereka akan dipindahkan dari ruang rawat isolasi ke ruang rawat biasa. Karena mereka terbukti bukan COVID-19 sehingga risiko penularan sudah tidak ada. Jadi PDP mungkin masih berada di rumah sakit, tetapi mungkin saja hasilnya negatif. Itulah gambaran dari orang-orang yang masih beresiko yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengingatkan tentang protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Ada 3 protokol. Pertama, preventif atau mencegah. Dalam ilmu kesehatan kita mengenal mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian juga dalam penyakit COVID ini. Lakukanlah pencegahan dengan cara melaksanakan desinfeksi di rumah, di kantor, di lingkungan secara berkala. Kita menjadi relawan untuk memberikan sosialisasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah dia saudara, tetangga, untuk memberitahu apa itu COVID dan bagaimana COVID bekerja dan apa dampaknya bagi kita. Yang kedua adalah mendeteksi. Mari kita deteksi kasus-kasus risiko tinggi. Mereka yang berada dalam usia yang rentan, bayi dan balita, ibu hamil, dan lansia. Sebagai catatan bahwa akhir-akhir ini kami menemukan ibu-ibu yang hamil dan akan melahirkan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif COVID. Artinya ibu yang hamil dan menderita COVID. Yang patut menjadi catatan bahwa kita harus memperhatikan keselamatan bayinya. Dari sekian banyak ibu-ibu yang positif, ibu hamil yang positif, di NTB telah ditemukan 3 bayi yang juga positif.
Jadi bayi baru lahir yang baru dilahirkan oleh ibu yang positif. Sehingga dia juga perlu dirawat pada akhirnya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa bagaimanapun seorang bayi yang sakit keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dia adalah seorang bayi dengan risiko tinggi. Karena itu dari awal kita selalu mengingatkan ibu hamil batasi keluar rumah. Tetaplah beraktivitas di tempat yang aman untuk menghindari ibu menjadi positif dan kemungkinan menular ke bayinya. Yang ketiga, respons terhadap kasus-kasus yang positif. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap pasien yang positif, maka sudah kewajiban kami untuk melakukan tracing kontak, mencari dan melihat orang-orang yang berhubungan dengan pasien ini. Siapa sajakah mereka? Kita kenal dua jenis kontak erat dan kontak sangat erat. Kontak sangat erat yang hidup serumah, keluarganya. Apakah itu istri, suami, ayah, ibu, atau anak-anak? Mereka harus kita lakukan pemeriksaan. Kami menghimbau pada keluarga dari pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Mohon kerjasamanya untuk dilakukan tes, rapid test dan swab, karena kami ingin melindungi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu harus pasti apakah Bapak Ibu tertular atau tidak dari keluarga yang memang sudah positif. Doa kami Bapak Ibu tidak tertular, tetapi untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu tidak tertular, harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Kalau Bapak Ibu merasa saya baik-baik saja, pikirkan di sekitar Bapak Ibu. Ada anak, ada istri, mungkin ada orang tua yang risiko tinggi, yang mungkin tidak sekuat Bapak Ibu menerima virus COVID-19 berada di dalam tubuh. Kasus-kasus kematian yang kita dapatkan adalah mereka yang berusia lansia, atau dewasa muda, atau bayi dan balita. Dewasa muda ada yang dengan penyakit penyerta, ada yang tanpa penyakit penyerta. Lansia juga ada yang dengan penyakit penyerta dan ada yang tanpa penyakit penyerta. Inilah yang ingin kita batasi, proses penularan kepada sekitarnya. Kemudian siapa lagi yang berkontak erat? Teman bekerja. Apa kriterianya? Kalau kita berada satu ruangan dengan pasien, dalam sehari lebih dari 4 jam kita berkontak, maka kita adalah kontak sangat erat. Maka kita juga harus diperiksa. Beda dengan kalau kita hanya bertemu sesekali dalam jarak yang jauh, cuma say hello, itu kita tidak kontak erat. Mungkin tidak harus diperiksa, tetapi kalau kita kontak erat, kami mohon sekali lagi kerjasama Bapak Ibu untuk dapat menerima petugas kami, memeriksa Bapak Ibu, baik dengan rapid test maupun melalui swab. Itulah 3 protokol kesehatan yang bertujuan melindungi masyarakat. Berikutnya protokol kesehatan untuk melindungi individu.